Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada para penonton ataupun pendengar podcast Endovascular Club pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Chandni Kumar, mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dan pada episode hari ini kita akan bahas suatu topik yang sangat menarik ya teman-teman. Sangat menarik tapi mungkin sedikit kurang dibahas di masyarakat. Untuk membahas lebih dalam mengenai topik hari ini, dengan saya ada dua tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Sugo dan juga Dr. Noel, yang sangat mahir dan ahli dalam bidang jantung dan juga pembuluh darah. Nah, teman-teman, hari ini topik pembahasan kita adalah penyakit arteri karotis atau penyakit karotis sering disebutnya. Mungkin sebelumnya saya izin tanya dulu ya kepada dokter ya. Mungkin sebelum kita masuk ke detail-detail dari topik kita hari ini, kita boleh jelaskan dulu sedikit tentang secara overall. Apa sih dok yang diartikan dengan penyakit karotis? Mungkin bisa dimulai dengan Dr. Noel terlebih dahulu. Terima kasih, Chatni. Pemirsa sekalian, jadi kita kembali lagi ke podcast kita, Indovas. Hari ini topiknya agak berat, ya Dr. Suko ya. Tapi penting, karena terus terang ini juga ilmu yang harus atau pengetahuan yang harus didiseminasi atau dimengerti oleh masyarakat. Ya. Nah, kalau kita bicara karotis, secara anatomis karotis itu apa? Jadi pengertian, jamaah orang tanya koroner itu apa sih dok? Nah ini juga karotis itu apa sih dok? Jadi karotis itu adalah bagian dari pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita yang mensuplai atau memberi makan daerah kepala dan otak. Jadi kalau pembuluh darah kita dari aorta, keluar dari jantung, ada cabangnya nih. Nah ini merupakan cabang dari pembuluh darah arteri kita yang mensuplai daerah otak. Nah, seperti pada umumnya, pembuluh darah itu kan sifatnya kayak pipa ya. Jadi, pipa itu yang bertujuan untuk memberikan suplai darah dan oksigen. Dinding dari pipa itu, seperti pada umumnya pembuluh darah di jantung, pembuluh darah di kaki, bisa rusak, bisa berkarat, bisa berkerak, sehingga ada penumpukan lemak, penumpukan plak. Kalau kita mau secara lebih spesifik bicaranya, plak menumpuk sehingga terjadilah dindingnya itu lama-lama menebal dan terjadilah sumbatan. Jadi kalau kita bicara secara umum, pembuluh darah itu sifatnya sama, mau di kaki, mau di jantung, dan juga tentu saja di karotis, pembuluh darah ke kepala ini. Apa yang terjadi? Sama, kalau misalnya di jantung, sumbatan menyebabkan serangan jantung. Kalau di tungkai menyebabkan seperti yang sebelumnya kita sebutkan, bisa lukanya nggak sembuh-sembuh, kakinya membusuk. Nah, ya kalau terjadi di karotis, tentu saja bisa menyebabkan suplai atau aliran darah ke otak berkurang. Apa yang terjadi? Kalau aliran darah ke otak berkurang, terjadilah stroke. Nah, itulah yang paling sering terjadi. Karena itu pentingnya menjaga kesehatan dari karotis adalah utamanya untuk mencegah terjadinya stroke. Jadi dari penjelasan tadi ini kita bisa pahami bahwa salah satu efek yang mungkin paling berat dialami oleh seseorang dengan penyakit karotis, khususnya dengan aterosklerosis ya dok, adalah terjadinya stroke. Nah, mungkin untuk teman-teman kita yang tidak memiliki background kesehatan atau bukan merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran juga, bisa kita jelaskan sedikit tentang terminologi seperti aterosklerosis dan juga mengenai stroke. Nah, baik. Mungkin untuk masyarakat umum gampangnya aterosklerosis itu adalah proses kerusakan pembuluh darah arteri ya. Kalau kita mengenal dua macam pembuluh darah, arteri itu pembuluh darah yang menghantarkan darah kaya oksigen dan nutrisi ke organ-organ, sementara pembuluh darah vena adalah pembuluh darah balik yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, aterosklerosis ini umumnya adalah kerusakan yang terjadi pada pembuluh darah arteri di mana saja dia berada, seperti disampaikan Dr. Noel tadi. Nah, kenapa dia bisa rusak? Ya, sampai sekarang tidak ada satupun
yang mengetahui secara pasti sebabnya apa, ya kan? Berbeda dengan misalnya malaria, tifus, kita sudah jelas, kita bisa mengatakan secara pasti bahwa keduanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau parasit tertentu. Nah, sementara penyakit-penyakit degeneratif ya seperti penyakit jantung koroner, stroke, itu sebabnya sangat multifaktorial. Ya, makanya dia disebut sebagai faktor risiko, ya, bukan penyebab. Nah, apa saja faktor risikonya? Nomor 1, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, diabetes. Yang ketiga, kolesterol ya. Mungkin para pemirsa sudah sering mendengar bahwa kolesterol berhubungan erat dengan rusaknya pembuluh darah arteri. Kemudian yang nggak kalah penting nih, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, rokok. Ya, rokok yang kita ketahui jumlah perokok aktif ya, termasuk di Indonesia adalah salah satu yang paling tinggi di kawasan Asia maupun di dunia. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, usia dimulainya rokok, mulai merokok itu sekarang jauh lebih dini. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau di penelitian-penelitian terdahulu kita bisa mengatakan bahwa aterosklerosis bisa berlangsung 10 tahun, 20 tahun ya. Kalau merokoknya sejak SD, kira-kira manifestasi penyakit sudah bisa mulai di usia 30-an. Dan itu bukan isapan jempol karena kita sering menemukan umur 30, 35, serangan jantung atau stroke. Gitu ya. Yang lain, apalagi yang lain? Kurang olahraga, ya, kegemukan, ya, dan faktor-faktor yang tidak bisa kita hindarkan. Kalau tadi kan banyak yang kita sebut modifiable, bisa kita kontrol, ya. Tetapi ada juga yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya apa? Misalnya faktor genetik. Keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita itu punya faktor resiko atau faktor genetik terjadinya aterosklerosis, maka tentu nggak bisa kita hindarkan. Yang kedua, usia, ya, makin tua tentu ada penurunan fungsi-fungsi pembuluh darah dan itu bisa berpengaruh terhadap timbulnya aterosklerosis. Yang ketiga, gender, ya. Jadi ya kita laki-laki ya, Mas Noel ya, lebih tinggi kemungkinan terjadi aterosklerosis daripada wanita. Tapi itu sebelum wanita menopause. Karena apa? Karena ada faktor proteksi dari hormon-hormon estrogen terhadap pembuluh darah. Namun setelah menopause, angkanya menjadi sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, faktor ini sifatnya kan sistemik ya, ke seluruh pembuluh darah. Ya. Sehingga tidak heran tadi dikatakan Dr. Noel, bahwa kalau kita ketemu pasien dengan aterosklerosis atau penyempitan di pembuluh darah jantung, tidak jarang pasien yang sama juga punya penyempitan di pembuluh darah kaki atau di pembuluh darah karotis. Nah, itu kira-kira mengenai aterosklerosis. Terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Berarti dengan ini kita udah bantu menjawab banyak pertanyaan masyarakat ya dok ya. Yang pertama itu sesuatu yang menarik tadi dokter katakan adalah mengenai penyempitan yang bisa terjadi dimanapun. Jadi seringkali kalau kita bicara tentang penyempitan atau sumbatan, itu sering dikaitkan dengan pembuluh darah koroner ya dok ya, atau yang di jantung. Dan dengan ini kita bisa mengetahui bahwa ini bisa terjadi di pembuluh darah manapun ya dok ya, arteri bahkan yang arteri karotis ataupun di bagian kaki ya dok ya. Baik dok. Mungkin selanjutnya kita boleh bahas sedikit dok mengenai tanda dan gejala awal dari penyakit karotis dok. Mungkin ini bisa diwaspadai oleh tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum dok. Penyakit ini agak kita bicara penyakit yang ada yang fully symptomatic, ada yang asymptomatic. Jadi artinya tidak bergejala. Jadi kalau kita bicara penyakit karotis itu sebagian besar tidak bergejala, asimptomatik. Karena pembuluh darah karotis itu sedemikian besar sehingga kalau ada plak
membutuhkan waktu lama dan membutuhkan proses tertentu, misalnya lepas embolisasi baru pada organ yang disuplainya terjadi masalah. Jadi kalau kita bicara kadang-kadang suka terlambat gitu ketahuannya. Jadi sesudah terjadi stroke baru kita cari apa nih penyebab stroke-nya. Ada penyebab dari jantung misalnya atrial fibrilasi. Ada penyebab akibat hipertensi yang menyebabkan aterosklerosis yang sudah terjadi di otaknya sendiri, di pembuluh darah otaknya sendiri. Dan ada juga terjadi embolisasi akibat lepasnya plak dari karotis yang menuju otak. Jadi kalau kita bicara apakah kalau jantung mungkin kita bisa bilang begini, kita treadmill orangnya, jadi chest pain. Atau ada gambaran perubahan EKG di treadmill, itu kita bisa detect walaupun orangnya sebelumnya asimptomatik. Nah, kalau karotis, orang bisa ada sumbatan 50-60%, tapi dia tetap asimptomatik. Sampai timbul dia gejala, sampai ada sesuatu yang lepas ke otak, terjadi misalnya macam-macam, bisa stroke, bisa dalam kondisi amaurosis fugax itu apa ya, blindness, bisa terjadi facial paresis, ya, itu akibat adanya proses embolisasi yang lepas. Sesudah itu baru kita cari penyebabnya ini dari mana. Dan memang angka kejadiannya sendiri pun tidak akibat ya. Jadi penyebab karotis stenosis sebagai penyebab stroke itu tidak terlalu banyak. Ya. Jadi kira-kira 3-4% itu data di Amerika. Tapi kalau sudah terjadi dan kita bisa lihat bahwa dari tempat lain kita bisa eksklusi, tidak ada tempat lain yang menjadi penyebab stroke, tapi murni hanya dari karotis. Itu satu. Lalu kedua, kalau kita mau melakukan screening, juga tidak semua saya lihat dalam pemeriksaan check up itu dilakukan screening karotis. Ya, walaupun diasosiasikan sebetulnya ada suatu pemeriksaan dengan ultrasound yang melihat tebalnya lapisan intima media. Intima media itu salah satu lapisan di pembuluh darah yang pada satu series pemeriksaan melihat penebalan intima media diasosiasikan dengan penyakit jantung koroner dan penyakit arteri perifer. Itu ada hubungannya. Jadi kalau sebetulnya kita melihat pasien dengan coronary artery disease atau peripheral artery disease, lalu kemudian kita secara sadar melihat apakah ada penebalan intima media, itu sebetulnya sudah bisa kita mendapatkan bahwa orang ini harus diberikan pengobatan-pengobatan yang strict, ya, yang primary prevention untuk mencegah terjadinya stroke. Jadi bukan terjadinya serangan jantung, tapi terjadinya stroke karena kita melihat pembuluh darah dari karotis. Berarti dari sini kita bisa ketahui bahwa tanda dan gejala itu agak sulit ya dok, kalau tanda dan gejala awal untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit karotis atau enggak. Mungkin yang bisa lebih diwaspadai itu dari faktor risiko ya dok, untuk seseorang yang sudah ada faktor risikonya itu bisa lebih mewaspadai dan berhati-hati akan penyakit ini. Dan tadi dokter sempat menyebutkan bahwa seringkali ketika ketahuan ada penyakit karotis itu sudah terlambat ya dok disebutnya. Yaitu mungkin sudah terjadi komplikasi atau sudah terjadi gejala yang berat pada pasiennya. Nah dok, selain ultrasound yang tadi kita sempat bahas dok, apakah mungkin ada cara-cara lain untuk screening atau deteksi dini dari penyakit karotis ini dok? Mungkin dari dokter Suko? Baik, kalau kita bicara screening tentu kita membutuhkan alat yang mudah, murah, tersedia secara luas, namun efektif. Gitu kan ya. Nah, untuk hal karotis tentu pemeriksaan yang paling mudah adalah ultrasound. Kenapa ultrasound? Satu, ultrasound itu gelombang suara. Ya, jadi mau kita lakukan berapa kali pun tidak akan menyebabkan efek samping. Yang kedua, letak pembuluh darah karotis sedemikian rupa sehingga dia sangat superficial, sangat dekat dengan kulit. Sehingga visualisasinya hampir selalu dapat kelihatan dengan baik. Gitu ya. Nah, sehingga sampai saat ini ultrasound adalah cara yang paling efektif dalam screening penyakit arteri karotis. Tentu ada cara-cara lain. Cara-cara lain seperti CT
CT scan atau arteriografi ya dengan kateterisasi, tapi itu tentu lebih spesifik dalam hal diagnostik bukan screening. Nah, yang perlu saya garis bawahi barangkali bahwa screening mungkin tidak dilakukan pada populasi umum ya. Karena tadi disampaikan Dr. Noel jumlahnya tidak terlalu banyak ya, 3-4% sebagai penyebab stroke. Nah, jadi tidak terlalu banyak. Nah, tetapi mungkin berbeda pada populasi khusus. Apa populasi khusus? Nah, kan saya Dr. Noel ini urusannya jantung dan pembuluh darah ya. Jadi pada populasi yang punya penyakit arteri di tempat lain, ya misalnya penyakit arteri perifer atau penyakit arteri koroner, jumlahnya menjadi berkali lipat dibanding populasi umum, gitu ya. Jadi misalnya kami baru melakukan penelitian pada kelompok penyakit pasien dengan penyakit arteri koroner, dan kita melihat korelasi yang signifikan antara jumlah penyakit koroner yang diderita, kan penyakit koroner kita ada 3 ya. Jadi kalau satu pembuluh darah yang terlibat, 2 pembuluh darah yang terlibat, 3 pembuluh darah yang terlibat, itu semakin banyak proporsi yang menderita penyakit karotis. Nah, kalau itu digabung dengan faktor-faktor lain, misalnya usia, ya, multiple risk factors, maka jumlahnya akan proporsinya akan semakin tinggi. Nah, dalam series penelitian itu kita menilai bahwa penyakit vaskular lain pada pasien dengan penyakit arteri koroner itu sekitar 17%. Jadi cukup banyak ya. Nah, pentingnya apa kita deteksi penyakit arteri karotis? Karena kalau kita menemukan, kita bisa melakukan sesuatu yang bisa mencegah. Ya, kalau pasiennya udah pernah stroke, kita akan dapat melakukan sesuatu untuk mencegah stroke yang berikutnya. Kenapa? Karena stroke yang berikutnya biasanya fatal dan lebih menyebabkan disabilitas yang signifikan daripada stroke yang pertama. Yang kedua, kalau pasiennya transient ischemic attack, ya kan ada ya yang reversible ya, kita bisa mencegah terjadinya future stroke, gitu ya. Demikian juga untuk prosedur-prosedur lain. Misalnya kalau pasien yang akan dilakukan operasi bypass, kita ketahui bahwa kalau operasi bypass itu kan ada diklaim ya, ada manuver-manuver yang sedemikian rupa juga meningkatkan risiko terjadinya stroke. Nah, kalau kita bisa deteksi adanya kelainan karotis yang signifikan, kita bisa melakukan pencegahan atau paling tidak menurunkan risiko terjadinya stroke perioperatif ketika pasien akan dilakukan operasi bypass. Berarti kalau begitu dok, mungkin sekarang kita bahas sedikit lebih lanjut mengenai tata laksananya ya dok. Kalau ada pasien dengan penyakit karotis yang mungkin datang ke rumah sakit dan perlu penanganan, itu mungkin untuk tata laksana atau penanganannya bagaimana ya? Ini dari dokter Noel terlebih dahulu. Jadi kalau kita seperti halnya penyakit pembuluh darah pada umumnya, jadi 3 hal besar bisa kita lakukan saja ya. Ada medication, pengobatan dengan obat-obatan, lalu kemudian dengan non-surgical, caranya dengan stenting namanya. Stenting itu memasang suatu pipa supaya jadi kalau ada penyempitan kita pasang stent itu adalah seperti kayak pipa baru gitu. Lalu kita melebarkan pembuluh darahnya, lalu stentnya kita pasang supaya aliran darahnya lancar lagi. Lalu kemudian yang ketiga tentu saja dengan secara surgical dengan thrombektomi. Jadi betul-betul dibuka karotisnya, plaknya dikeluarkan, lalu kemudian ditutup kembali. Jadi secara prinsip itu adalah 3 hal yang bisa dilakukan. Tentu saja ada indikasi-indikasi tertentu ya kapan kita lakukan surgical ya. Pada umumnya sih kalau pengalaman saya pada kondisi-kondisi pasien yang akan dilakukan operasi jantung dan ada karotis stenosis, itu dilakukan bersamaan. Tapi ada juga yang kita lakukan secara perkutan melalui kateterisasi, lalu kita pasang stent di karotis, lalu kemudian dengan seterusnya dilanjutkan dengan obat-obatan. Ya, jadi prinsipnya sih sebetulnya untuk pembuluh darah mau di jantung, mau di kaki ataupun di karotis relatively itu sama. Oke, baik dok. Berarti untuk penanganannya sendiri itu secara utama ada 3 cara ya dok, dengan obat-obatan atau secara medikal ya, medikamentosa, atau secara non-invasif
atau secara invasif juga ya dok ya. Nah dari ini mungkin kalau dari dokter Suko sendiri ada yang ingin ditambahkan dok mengenai penata laksanaannya dok? Apabila sudah melibatkan otak dengan defisit neurologis, tentu kita mengharap bekerja sama dengan teman-teman sejawat dari saraf ya, dari neurologi untuk menangani kelainan parenkimia tersebut. Juga teman-teman rehabilitasi medik ya, karena mungkin ada terapi wicara ya, ada terapi fisioterapi untuk mengembalikan fungsi motorik, dan itu tentu menjadi domain atau kepakaran dari teman-teman dari rehab medik. Nah, dalam hal penanganan arteri karotidnya sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Noel mengenai 3 hal tadi. Nah, cuman yang perlu disadari adalah hal yang sebetulnya sama ya, bahwa kalau tadi proses aterosklerosis bisa kena di jantung, di kaki maupun di karotis, maka sebetulnya pengobatannya juga sama. Ya, sama apa? Pengencer darah sama, obat kolesterol sama, mengendalikan hipertensi sama, mengendalikan diabetes sama, menurunkan kolesterol juga sama. Jadi secara medikamentosa, 3 hal itu sudah tercakup dengan pengobatan yang biasa kita berikan pada penyakit-penyakit aterosklerosis yang lain. Oke, baik dok. Mungkin dengan pembahasan penata laksanaan ini kita sudah berada pada penghujung pembahasan kita pada hari ini ya dok ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Noel dan juga Dr. Suko yang sudah bersedia untuk hadir pada hari ini, sharing-sharing dan bercerita sedikit untuk menambah ilmu saya, kemudian para penonton ataupun pemirsa podcast kita hari ini. Untuk teman-teman yang menonton podcast ini, jangan lupa untuk selalu stay tune untuk episode-episode selanjutnya pada Indovascular Podcast Club, karena episode-episode selanjutnya akan membahas mengenai lebih banyak lagi penyakit dengan para ahli juga yang tentunya akan sangat bermanfaat. Demikian dari kami pada hari ini. Kami pamit undur diri. Selamat siang kepada semuanya. Selamat siang dok. Terima kasih banyak. Terima kasih.